Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 10 tentang pohon biner dan juga struktur pohon, kemudian kunjungan dan juga pohon biner ya. Nah, pohon biner itu apa? Kita lihat seperti ini strukturnya. Pohon atau tree ini adalah termasuk struktur yang non linear, berbeda dengan kemarin ya, kita sudah belajar antrian, kemudian ada array, itu bentuknya adalah linear, sedangkan untuk pohon atau tree ini bentuknya adalah non-linear. Didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling terkait. Nah, contoh di dalam tree itu kita akan mempunyai root atau akar. Akar ini biasanya adalah dia yang tidak mempunyai atas ya, yang tidak ada atasnya, dia disebut akar. Kemudian akar-akar ini punya anak ya, seperti ini. Kemudian anak-anak ini bisa lagi mempunyai anak ya. Di dalam tree kita juga akan mengenal level. Contoh level adalah seperti ini, adalah ini bagian yang awal itu root level 1, kemudian level 2 dan juga level 3. Jadi kalau ada seperti ini ditanya berapa height-nya atau root-nya, maka boleh dijawab bahwa root-nya adalah levelnya atau height-nya adalah sebesar 1, 2, 3 ya, karena terdiri dari 3 level. Oke. Kemudian kita akan mengenal istilah-istilah dalam pohon. Yang pertama kita akan mengenal yang namanya predecessor. Predecessor adalah node yang berada di atas node tertentu. Node tertentu ya. Contoh, B adalah predecessor dari E dan F. D adalah predecessor dari G dan H. A adalah predecessor dari B, C, D. Kemudian ada successor. Successor ini adalah node yang berada di bawah node tertentu, yaitu dibalik ya. Misalnya EF adalah suksesor dari B, GH adalah suksesor dari D. Kemudian ada ancestor. Ancestor ini adalah seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Ya. Seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, jadi contoh A dan B ini adalah ancestor dari E dan juga F. A dan D ini adalah ancestor dari G dan juga H. Kemudian ada descendant. Descendant ini merupakan node yang terletak sesudah node tertentu. Nah, ini mudah ya, sesudah node tertentu pada jalur yang sama. F dan B merupakan descendant, bukan ancestor ya, dari A. Sedangkan D dan H, D dan G ini merupakan descendant dari A. Kemudian ada parent. Parent adalah predecessor satu level di atas satu node. Jadi satu atas persis ya. Contohnya seperti ini. B adalah parent dari E dan F. D adalah parent dari G dan H. Jadi yang di atasnya persis. Ya. Hampir sama yang ini ya, predecessor, tapi kalau parent hanya yang satu atas. Satu di atasnya. Kemudian ada child. Child ini adalah suksesor satu level di bawah satu node. GH adalah suksesor dari adalah child dari D. Sibling atau saudara ini adalah node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. Ya, contoh EF adalah sibling, GH adalah sibling, BCD adalah sibling. Dan subtree ini adalah bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendantnya. Contoh subtree BEF dan juga subtree DGH. Ini adalah subtree. Ini tree-nya, pohon besarnya, lalu ini adalah subtree-nya. Ya.
Kemudian ada size, ini adalah banyaknya node dalam suatu tree. Contoh, gambar ini berapa node? Tinggal dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 node. Height, tadi yang Ibu sebutkan, height adalah tingkat atau level dalam satu tree. Contoh ini 1, 2, 3. Maka height-nya adalah 3. Ya. Kemudian root, ini adalah node khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor, nggak punya atasnya lagi. Tadi seperti di awal Ibu sebutkan, A ini adalah root-nya. Sedangkan kebalikannya, leaf, ini adalah node dalam tree yang tidak memiliki daun atau tidak memiliki successor. Contoh seperti ini. Ya. Ini adalah leaf-nya. Degree adalah banyaknya child yang dimiliki oleh suatu node. Contoh, node A memiliki derajat 3. Node B memiliki derajat 2. Nih, A degree-nya ada 1, 2, 3. B degree-nya ada 1, 2. C tidak punya degree, D punya degree 2. Ya. Kemudian pohon atau tree adalah salah satu bentuk graph terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi mereka tidak ada pola khususnya. Karena merupakan graph terhubung, jadi setiap node ini harus terhubung dengan jalur, ya. Terdapat jalur atau path di setiap node-nya. Tree juga bisa didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root dan sisa elemen lainnya sebagai simpul. Root, yang lainnya simpul. Kemudian simpul ini terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak berhubungan yang disebut dengan subtree. Contoh, ini subtree dengan subtree ini tidak saling berhubungan atau terpisah, ya. Contoh gambar berikut ini menjelaskan tentang pembentukan awal dari pohon tree. Contoh, jadi awalnya misalkan ada N, kemudian sub pohonnya apa, baru kemudian dibuat simpul-simpulnya atau path-nya atau jalurnya, ya. Kemudian sifat utama dari pohon berakar adalah jika pohon mempunyai simpul sebanyak N, maka path atau jalurnya, ruas atau edge-nya adalah N-1. Contoh, ini tadi kita punya node-nya sejumlah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah benar edge-nya ada N-1, 8-1? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, benar ya. Berarti untuk mencari edge atau ruas dalam pohon, maka sejumlah node dikurangi 1, N-1. Kemudian yang kedua mempunyai simpul khusus yang disebut dengan root, ya. Ini simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih besar dari sama dengan 0 dan derajat masuknya 0 sama dengan 0 atau tidak punya predecessor. Kemudian yang ketiga mempunyai simpul yang disebut dengan leaf atau daun. Simpul tersebut derajat keluarnya 0, jadi dia nggak punya anak atau childnya, tapi derajat masuknya pasti punya 1, ya. Derajat masuk itu pasti 1, kalau derajat keluar bisa lebih dari 1. Setiap simpul punya tingkatan atau level yang dimulai dari root yang levelnya 1 sampai dengan level ke N pada daun yang paling bawah. Simpul yang mempunyai level sama disebut sibling atau bersaudara ataupun brother. Ya, itu sudah dibahas tadi. Kemudian pohon mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. Tadi sudah kita bahas height itu seperti apa. Pohon mempunyai weight atau bobot, berat atau bobot, ya, yang merupakan banyaknya daun pada pohon. Contoh weight-nya B, weight-nya ada 2 misalnya. Dan banyaknya simpul maksimum sampai dengan level N adalah 2 pangkat N-1. Banyaknya simpul untuk setiap level I adalah 2 pangkat I-1, ya. I-nya dimulai dengan 1. Atau hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang tidak saling berhubungan, ya. Jadi jika misalkan nanti ada beberapa graph, itu disebut dengan forest ataupun hutan, ya. Contoh, diketahui suatu bentuk pohon berakar T sebagai berikut, ya.
P, Q, R, S, T, U, V, W. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang sifat pohon berakar, ya. Kemudian di sini kita contohnya seperti ini. Ada sebuah pohon berakar T sebagai berikut. Ada rootnya. Di sini adalah P, kemudian dia mempunyai child, Q, dan T. Kemudian di bawahnya lagi ada struktur di bawahnya, node di bawahnya. Maka bisa disimpulkan dari sini pohon ini simpulnya berapa? Simpulnya adalah sebanyak 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 node ataupun simpul. Add-nya adalah atau path-nya atau jalurnya berarti 8 dikurangi 1 ya, 7. Kemudian root pada pohon di atas adalah P-nya. Kemudian leaf atau daunnya adalah ada 4 yaitu R, S, V, W. Kemudian level tingkatan pohonnya ada 1, 2, 3, 4. Di level 1 ada P, level 2 ada QT, level 3 ada RSU, level 4 ada VW ya. Kemudian ketinggiannya atau kedalamannya berarti tadi sebanyak 4 level ya. Kemudian weight atau berat atau bobotnya, jumlah daunnya sama dengan 4 ya. Dalam gambar pohon teh di atas bisa dibentuk 2 buah forest ya bila disimpulkan P-nya hilang. Jika rootnya hilang, maka yang akan terbentuk adalah 2 forest, yaitu dari QRS dan TUVW. Ya, itu yang dimaksud forest. Banyaknya simpul maksimum yang bisa terbentuk sampai dengan level 4 adalah 2 pangkat N-1 ya. 2 pangkat N-1 karena levelnya 4, maka 2 pangkat 4 dikurangi 1, 16 kurangi 1. Maka simpul maksimumnya kalau maksimal maka 15 node atau 15 simpul seperti ini. Kemudian banyaknya simpul maksimum untuk setiap level tadi rumusnya adalah 2. Misalkan pada level 2 berarti 2 pangkat I-1 ini adalah I levelnya. 2-1 sama dengan 2. Kita lihat pada level 2 apakah ya? Ya benar ya. Kemudian banyak maksimum simpul pada level ketiga adalah 2 pangkat levelnya 3-1 sama dengan 4. Benar. 1, 2, 3, 4. Ini kalau maksimum. Jadi penggunaan rumusnya seperti itu. Kemudian pada pohon biner, struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarki antar elemennya. Bentuk pohon berakar yang lebih mudah dikelola dalam komputer adalah pohon binary atau binary tree ya, atau biasa juga disebut dengan pohon umum atau general tree. Ini adalah kumpulan simpul yang mungkin kosong ataupun mempunyai akar dan 2 subpohon yang saling terpisah disebut dengan subpohon kiri left subtree dan juga subpohon kanan atau right subtree. Karakteristik dari pohon biner, setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak ya. Tadi ya. Kemudian derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2. Kemudian dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan dan dimungkinkan tidak mempunyai simpul. Contoh pada gambar pohon biner dengan cabang kiri dan cabang kanan seperti ini. Istilah pada pohon biner yang perlu kalian ketahui, yang pertama adalah full binary tree atau biner penuh seperti ini jika semuanya terisi. Ya, kemudian pohon biner lengkap ini hampir sama dengan pohon full binary tree ya. Semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi tiap cabang memiliki panjang ruas yang berbeda ya, jadi tidak full seluruhnya. Kemudian pohon biner similar adalah yang bentuknya sama, strukturnya sama, tapi informasinya berbeda. Contoh seperti ini. Nah, kalau ekivalen ini 2 pohon strukturnya sama, informasinya juga sama. Pohon biner miring atau skew tree ini adalah yang simpulnya mempunyai 1 anak atau turunan kecuali daun ya. Kemudian deklarasi dari pohon biner ini bisa gunakan seperti ini ya. Ada def integernya, initnya, kemudian self data,
self left itu untuk cabang ke kiri, dan self right untuk cabang ke kanan, kemudian ada self datanya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Left, right. Lalu bagaimana penempatannya? Tree bisa dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif, atau linked list yang digunakan adalah double linked list non-circular. Data yang pertama kali masuk akan menjadi node root. Data yang lebih kecil dari node root akan masuk dan menempati node kiri dari node root. Sedangkan jika lebih besar dari node root, akan masuk dan menempati node di sebelah kanan. Jadi patokannya nanti ada di dalam rootnya. Contoh HAKJCBL. Kita lihat ya. HAKJCBL. Berarti H ini akan menjadi rootnya. H, root. Kemudian setelah itu ada huruf apa? A. A itu setelah H atau sebelum H? A sebelum H, berarti dia akan menempati di bagian ini. A. Kemudian setelah A ada apa? H, A, K. K ya. K berarti dia akan menempati di, karena dia setelah H berarti dia akan di sini misalnya. K. Kemudian kita buat notnya juga, padnya juga seperti ini kurang lebih. Terus nanti ada J lebih besar dari H dan lebih kecil dari K, maka menempati cabang kiri K ya. J ini berapa? J itu kan setelah H, berarti dia nanti harus ada di sebelah sini. Kalau dibandingkan dengan K, J itu lebih dulu atau lebih kecil ya, berarti J nya akan berada di sisi kirinya K ya. Contoh seperti ini, J nya di sini. Kita buat juga padnya, lalu seperti ini contoh. Kemudian habis itu C ini adalah HIJ. C nya berada di lebih kecil dari H, maka dia akan ada di sisi sebelah kiri, tapi dia lebih besar dari A, maka dia akan tempatinya di sini misalnya ya. Nanti anggap saja dirapikan kalau membuatnya ya. Di sini C. Kemudian setelah C ada B. B itu juga setelahnya A ya, maaf kurang besar, jadi dibesarkan di sini. Paham lah ya, dari sini B itu setelah A berarti sini, tapi dia lebih besar, lebih kecil dari C, maka dia tempatnya akan di sini. Kemudian kita tarik ini sebelah kirinya C, ini adalah B. Kemudian di situ ada L. L itu setelah H dan dia setelah K, maka dia akan ada di sini. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari root untuk atau pohon biner yang dihasilkan dari untai HAKJCBL. Jadi sudah paham ya, kalau misalkan dia lebih kecil maka ditempatkan di left atau kiri, kemudian lebih besar di kanan. Kemudian kalau ada berikutnya akan dicek lagi apakah dia berada di kanan atau kiri. Satu node atau satu simpul hanya memiliki maksimal dua akar ya, jadi seperti ini. Jadi tidak dibuat 3 tapi 2, maksimum 2. Kalau sudah penuh 2 berarti dia akan ke bawah. Nah, ini contoh hasil dari untai HAKJCBL. Kemudian berikutnya latihan soal. Kalian silahkan buat pohon biner dari barisan berikut. Ibu berikan contoh satu, misalnya di sini kita punya 12, untainya 12, 22 sampai dengan 6, nomor 1 Ibu contohkan. Maka kita akan buat sebentar ya. Buatnya seperti ini, kita paste di sini. Yang pertama adalah 12, yang pertama masuk akan menjadi root ya, 12 menjadi root. Kemudian setelah 12, 22 itu setelah 12, berarti dia akan ada di sebelah sini.
kemudian 12, 22, habis itu 8. Oke, kita sedang membuat untai dari 12, 22, 8, 19, 10, 9, 20, 4, 26. Bagaimana hasilnya? Pertama, not yang awal akan menjadi root seperti ini di 12. Yang berikutnya akan kita cek dia lebih besar atau lebih kecil. Karena 22 lebih besar dari 12, maka posisinya akan ada di sebelah sini. Kemudian setelah itu, setelah 12 ada 8. 8 lebih kecil, setelah 22 ada 8. Maka 8 ada di posisi sini. 8. Kemudian setelah 8 ada 19. 19 itu lebih kecil dari 12 atau lebih besar dari 12? Lebih besar ya. Maka posisinya akan ada di sebelah sini. Tapi karena ini sudah 2, akarnya sudah 2, sudah memenuhi, maka dia akan ada di bawah 22. 22, 19 posisinya sesudah atau sebelum? Kalau sesudah, sebelum berarti dia ada di sini. Ya. Kita buatkan dulu petnya. Jadi seperti ini seperti ini. Nanti kalian kalau buat rapikan aja sendiri ya. Di sini berikutnya setelah 19 ada 10. 10 itu kurang dari 12, maka dia akan ada di sini. Di sebelah sini 10 lebih besar dari 8, maka dia akan di sisi kanannya 8. Kemudian kita buat juga petnya seperti ini. Kemudian setelah 10 ada 9. 9 itu masih di bawahnya 12, tapi dia tidak mungkin kita langsung ke sini, berarti kita akan buat di sini. Nah, 9 ada di bawahnya lagi ya. Insert, kemudian kita buat petnya, jalurnya bukan 92 tapi 9. Kemudian setelah 9 ada 20. 20 itu juga sebelum 22, tapi di sini sudah ada 19. Maka dia akan menempati di bawah 19 seperti ini. Ini 20. Kemudian kita buat lagi petnya ya. Seperti ini. Setelah 20 ada 4. 4 ini lebih kecil dari 9. Maka dia akan ada di sebelah sini. 4. 4, lalu kita insert lagi sini. Setelah 4 ada 2. 2 itu juga berarti setelah 9 dia akan ada di sini. 2. Kemudian insert seperti ini. Kemudian ada 6. 6 itu setelah 4, karena kanannya masih kosong, maka kita bisa buat di sampingnya seperti ini. 6. Lalu kita buat petnya. Nah, inilah tree yang terbentuk atau binary tree yang terbentuk dari untai soal pertama. Seperti ini. Berarti nanti kalian bisa setelah mendapatkan seperti ini akan ketahuan levelnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 level. Kemudian nanti leaf-nya ada berapa? Leaf-nya adalah 2, 6, 10, 20. Root-nya yang mana? Kemudian jumlah simpulnya berapa? Node-nya berapa? Dan semuanya nanti tinggal dicari berdasarkan pet yang sudah berdasarkan struktur binary atau pohon yang sudah terbentuk. Nah, berikutnya silahkan kerjakan soal nomor 2 sampai dengan nomor 5, lalu nanti disubmit di Google Classroom. Oke. Terima kasih sudah menyimak hari ini. Materinya Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.